Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Christine DM Lewar. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelaksanaan kegiatan jasa calon wakil penasehat berjangka. Nah, saya izin share presentasinya ya Pak, Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini yang pertama ada konsep dasar dalam perdagangan berjangka. Konsep dasar perdagangan berjangka merupakan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak standar untuk pengiriman dan pembayaran di masa mendatang. Kegiatan ini berlangsung di bursa berjangka, lembaga resmi yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam perdagangan kontrak berjangka. Yang berikut adapun peraturan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditi. Nah, peraturan perundang-undangan utama mengenai sistem perdagangan berjangka komoditi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi. Yang ketiga, ada perjanjian pemberian jasa penasehat. Jadi sebelum Bapak dan Ibu mulai untuk kita bertransaksi bersama, nah ini ada dokumen-dokumen yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Yang pertama ada dokumen keterangan perusahaan tentang profil perusahaan. Yang kedua ada dokumen perjanjian pemberian jasa penasehat berjangka. Nah ini dokumen perjanjian pemberian jasa penasehat berjangka ini dengan tujuan pengaturan hubungan antara penasehat berjangka dengan klien. Dokumen ini menjadi landasan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, jadi antara Bapak dan juga saya sebagai penasehat berjangkanya. Kemudian yang ketiga ada dokumen pernyataan adanya resiko. Nah, di dokumen pernyataan adanya resiko ini Bapak dan Ibu wajib untuk mengetahui secara detail dan wajib Bapak dan Ibu baca dengan detail tentang resiko gitu. Resikonya harus pernyataan resiko ini bersifat transparan Pak dan Ibu. Yang pertama ada resiko pasar, itu mengenai resiko perubahan harga di pasar. Jadi karena harga ini bergeraknya fluktuatif, maka sewaktu-waktu harga bisa bergerak di luar dari analisa atau prediksi. Nah, di luar prediksi. Nah, di sini kita bisa antisipasi atau mitigasi dengan eh, teknikal analisa dan juga seperti teknikal analisa seperti fundamental, kemudian pemantauan harga portofolio dari produk yang akan kita transaksikan. Nah, kita bisa antisipasi dengan hal-hal tersebut. Nah, yang kemudian yang kedua ada resiko likuiditas. Nah, di resiko likuiditas ini adalah resiko kesulitan untuk melikuiditas posisi dengan harga yang wajar. Nah, di sini karena kesulitan untuk melikuiditas, Bapak dan Ibu wajib juga harus mempersiapkan cadangan kas yang cukup jika sewaktu-waktu ada risiko seperti ini terjadi dalam proses transaksi. Yang ketiga, ada risiko counterparty namanya. Nah, risiko counterparty ini risiko kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Nah, di sini saran saya Bapak dan Ibu untuk lebih bisa mitigasi dengan lebih cermat dalam memilih perusahaan pialang, dalam melihat portofolio dari perusahaan-perusahaan pialang tersebut. Yang berikut ada memetakan profil klien. Nah, ini profil dari Bapak dan Ibu yang sudah saya rangkum berdasarkan hasil wawancara dan juga kuesioner tertulis yang sudah Bapak dan Ibu isi. Yang pertama, di sini ada 3 kategori. Nah, kategori konservatif, moderat, dan juga agresif. Nah, untuk total skor, Bapak dan Ibu berada di bagian 40 sampai 60, ada juga di 25 sampai 25 sampai dengan 39. Jadi Bapak sama Ibu masuk dalam tipe klien yang moderat dan juga agresif. Bapak dan Ibu juga karena sudah tahu gambaran-gambaran secara garis besarnya mengenai perdagangan komoditi, perdagangan berjangka ini,
Karena itu Bapak dan Ibu juga sudah siap menerima adanya fluktuasi harga sedang maupun yang besar sewaktu-waktu, kemudian pertumbuhan. Nah, untuk transaksi ini kan Bapak sama Ibu berfokus pada pertumbuhan jangka panjang, pertumbuhan dana untuk jangka panjang. Nah, ini yang pertama, Bapak dan Ibu sudah mengenal ya Pak ya Bu, dasar-dasar investasi berjangka, baik itu pengetahuan dasar maupun memahami peluang dan juga resiko. Yang berikut, Bapak sama Ibu masuk dalam profil resiko yang moderat dan juga agresif. Moderat dan juga agresif ini adalah resiko sedang dan juga resiko besar. Tujuan investasi, spekulan trader, investor, Bapak dan Ibu mengharapkan potensi profit 15% sampai dengan 30% per bulan. Nah, ini dengan pertimbangan utama. Yang pertama, fokus pada eksekusi cepat dengan fixed rate. Volatilitasnya, Bapak sama pilih pasangan dengan volatilitas sesuai strategi, high volatility dengan peluang besar dan juga risiko besar. Kemudian ada rekomendasi produk. Nah, karena Bapak sama Ibu masuknya di moderat agresif, di sini saya pilih produk yang di bagian agresif, yaitu XAU USD ya, nilai murni emas dengan volatilitas yang tinggi. Karena Bapak sama Ibu mengharapkan peluang profit yang besar, maka resikonya juga akan mengikuti. Tapi resiko di sini bisa kita antisipasi atau kita mitigasi. Nah, kita antisipasi bisa dengan teknikal, dengan planning transaksi, kemudian risk manajemennya. Gitu, Pak. Nah, yang berikut ada rekomendasi pilihan produk emas. Yang pertama, saya merekomendasikan pilihan produk emas untuk Bapak dan Ibu. Karena pergerakan harga komoditi emas memiliki siklus harga yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik dan juga fundamental seperti perang, wabah atau virus seperti COVID, dan juga momen-momen tahunan seperti Imlek, Idul Fitri, dan juga Diwali, ada juga Natal. Jadi Bapak sama Ibu tahu di mana dalam satu tahun ini, momen tahunan ini pasti terjadi setiap tahun seperti Imlek. Nah, pada saat menjelang Imlek, harga emas ini cenderung akan naik karena permintaan yang tinggi. Kemudian Idul Fitri dan juga Diwali. Berdasarkan data historis 5 tahun terakhir, pergerakan harga emas cenderung naik. Namun, pada akhir Juni terjadi penurunan sekitar 3.303 dolar per troy ounce sampai 3.304 dolar per troy ounce. Terdapat fase penurunan pertengahan ke akhir Juni, kemudian diikuti pemulihan di awal Juli dengan koreksi ringan pertengahan bulan dan penguatan kembali menjelang 11 Juli kemarin. Secara keseluruhan, tren bulanan sedikit menurun sekitar 0,9%. Karena kita mengidentifikasi bahwa kita berada dalam tren turun jangka pendek, tetapi untuk tren jangka panjangnya ini masih tetap naik ya Pak, Bu, untuk emas. Nah, strategi yang bisa kita pertimbangkan adalah kita juga bisa menunggu harga mencapai level support sebelumnya sebelum kita mulai untuk action membeli. Nah, planning transaksi dengan modal Bapak dan Ibu 50.000 dolar, 500 juta, dengan fixed rate-nya adalah 10.000. Ini adalah contoh transaksi 1 minggu ya Pak, bukan kita pilihkan day trade nih yang kita pakai untuk transaksi. Nah, 1 hari kita bisa mulai transaksi dengan 2 lot, ya diselisih 5. Nah, profit yang kita capai 1 hari ini adalah 10 dolar sehari, 10 dolar sehari, maka total profit dalam 1 minggu adalah 50 dolar. Nah, planning transaksi menggunakan indikator stokastik dan juga analisa fundamental. Yang pertama, indikator stokastik osilator. Nah, indikator osilator stokastik dikembangkan oleh seorang analis teknikal pada akhir tahun 1950-an bernama George Lane yang menciptakan indikator ini karena kesulitan dalam membaca chart trading yang kompleks dan ingin mengidentifikasi kondisi overbought atau jenuh beli dan juga oversold atau jenuh jual. Lane menyadari bahwa harga penutupan cenderung bergerak dalam kisaran harga tertinggi dan terendah dalam periode waktu tertentu. Ia menggunakan presentasi harga penutupan terhadap rentang harga tersebut untuk membuat indikator. Lane memilih periode 14 hari karena mewakili 2 minggu perdagangan dengan asumsi pasar buka 5 hari seminggu.
Stokastik osilator, nah cara kerjanya, osilator ini membandingkan harga penutupan terakhir dengan harga tertinggi dan terendah dalam periode waktu yang telah ditentukan. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk dua garis pada grafik, yaitu garis persenan K atau kita sebut dengan garis utama, dan juga garis persenan D yang biasanya disebut garis sinyal, disebut garis sinyal. Nah, rata-rata garis sinyal ini akan bergerak mengikuti atau bergerak ya dia bergerak mengikuti garis utama. Fungsi dari osilator, stokastik osilator adalah indikator ini membantu trader untuk mengidentifikasi potensi pembalikan arah harga dengan melihat lever overbought, jenuh beli atau oversold, jenuh jual yang bisa dijadikan sinyal untuk kita sinyal jual dan juga sinyal beli, sinyal sell dan sinyal buy. Nah, ada konfirmasi untuk kita bisa entry dan exit dengan indikator stokastik osilator. Yang pertama kita perlu lihat arah tren dulu sebelum kita menggunakan stokastik. Nah, penentuan untuk periode yang kita pakai ini adalah 533. Jadi kita pakai untuk periode yang 1 minggu karena kita transaksinya ini adalah day trade. Jadi kita perlu analisa yang lebih spesifik. Nah, yang berikut ada konfirmasi entry dan juga exit dengan indikator stokastik osilator. Nah, setelah kita pilih arah tren, kita bisa gunakan stokastik osilator dengan periode 533 untuk eksekusi, serta kita perlu juga memperhatikan range gerak, support, dan juga resisten. Nah, kita pilih periode 533 ini adalah untuk kita bisa mengamati pergerakan grafiknya, pergerakan garisnya ini dengan lebih cermat dan juga bisa lebih detail. Nah, di sini kita coba lihat untuk kita cari dulu. Oke. Ini periodenya kita ganti ke 533. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Nah, untuk analisa, untuk sinyal entry, kita entry buy ketika garis persenan K atau garis utama dan juga garis sinyal persenan D ini saling bersilangan, terutama di area garis oversold, jenuh jual, area garis 30% sampai 20%. Ini di sini. Jadi kita entry posisi untuk beli. Nah, pada saat garis utama dan garis sinyal ini berada di area 30, dari area 30 di sini, area 30 sampai ke area 20. Nah, area ini. Ini untuk kita entry buy. Area di sini. Kemudian untuk sell area, nah sell area itu ketika garis
K, garis K dan D, garis utama dan garis sinyal, ini saling bersilangan di area 70 sampai ke area 80. Nah, ini 70, area ini 70 sampai ke area 80. Untuk sinyal, kita ganti dengan warna merah. Nah, ini untuk kita sinyal sell, ini sinyal buy yang berwarna biru. Nah, untuk area take profit, itu ada di area 45 sampai area 55. Jadi di sini 45 dan nah ini juga area 55. Nah, ini area take profitnya. Untuk sell, untuk area take profit di bawah sini. Ini area sell 70 sampai 80, kemudian ini buy areanya. Oh, kita lanjut dulu ya. Di bagian contohnya ini sudah ada di sini. Nah, di sini. Jadi kalau untuk kita bisa lihat ini sell area, take profit by areanya di sini. Nah, ini untuk sell area 70% sampai ke 80%, area take profitnya 45% sampai ke 55%. Untuk buy area itu 30% dan juga 20%. Nah, ada juga batasan untuk stop loss. Nah, batasan untuk stop loss ini di area ini 90%. Jadi kalau ketika kita enter posisi sell di sini di area 70 sampai 80, nah namun harganya bergerak berbalik, kita kan mengharapkan turun. Nah, harga ini bergeraknya terjadi pembalikan harga di sini. Nah, ketika dia bergerak ke atas, nah kalau sudah mencapai hampir mendekati di area 90%, nah itu kita bisa lakukan stop loss untuk posisi sell, posisi open sell. Nah, kalau untuk posisi open buy,
open posisi buy. Nah, itu kita batasan stop loss-nya ketika garis utama dan garis sinyalnya ini mencapai area di 10%. Nah, ada juga batas stop loss. Nah, batas stop loss-nya ini rasio 1:2 SL open posisi sell ketika garis K dan D atau garis utama dan garis sinyal bergerak mendekati area 90% dan kemudian SL posisi open buy ketika garis utama dan garis sinyal bergerak mendekati area 10%. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian ada area take profit, rasionya sama, rasio risk reward-nya adalah 1:2. Nah, ketika reward sudah mencapai 1:2, garis utama dan garis utama dan garis sinyal ini masih bergerak, maka pada posisi open buy kita masih bisa biarkan berjalan. Kita close atau exit pada saat garisnya mencapai area 60%. Sedangkan kalau untuk posisi open sell, kita close ketika garis utama dan garis sinyal mencapai area 40%. Nah, jadi kalau garis kita ini, kalau kita enter posisi beli, kita enter posisi beli di area sini, kemudian garisnya masih bergerak. Nah, ketika dia bergerak, kan area kita taking profit adalah di area 45% sampai ke 55% nih. Nah, kita masih, kalau kita mau dapat untung yang lebih, masih bisa tahan. Nah, maksimal kita tahan posisinya sampai di area 60%. Nah, kalau udah mencapai di area 60%, di sini kita wajib untuk exit atau close. Nah, kenapa? Karena kalau sudah melewati di 60%, ini bisa berada dalam area pembalikan. Jadi dia bisa balik. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan baliknya di area mau menyentuh 70. Nah, ini juga seperti ini. Nah, jadi kita close exit di sini di area 60% kalau kita untuk posisi buy. Nah, kalau untuk posisi sell, untuk bagian atas, untuk posisi sell, nah kita masih bisa tahan sampai dia memasuki di area taking profit kan sama 55% sampai 45%. Nah, tapi kalau garisnya masih bergerak nih, nah kita masih bisa tahan batasnya sampai di area 40%. Di area 40% untuk posisi sell kita wajib untuk exit, untuk close. Karena sama juga bisa terjadi pembalikan. Nah, yang berikut ada juga keterbatasan atau kekurangan dari indikator stokastik osilator. Nah, osilator stokastik ini juga bisa menghasilkan sinyal palsu, terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak. Trader perlu menggunakan filter seperti tren harga untuk mengurangi resiko sinyal palsu. Jadi kalau ada berita-berita fundamental, ada news, nah akan lebih baik kita tidak terlalu mengandalkan indikator ini ketika kita ingin bertransaksi. Mungkin kita harus memantau hasil dari berita atau news, pengaruhnya terhadap pergerakan harga emas, atau kita memilih untuk tidak bertransaksi ketika ada news atau berita yang rilis. Karena kalau ada berita atau fundamental seperti itu yang rilis, maka akan sangat banyak sinyal-sinyal palsu dalam stokastik. Nah, yang terakhir ada dokumentasi dan evaluasi transaksi. Nah, jadi dalam proses transaksi, dalam proses kita bekerja sama ini, nanti akan ada dokumentasi dan juga evaluasi hasil transaksi, dan juga proses transaksi akan kita evaluasi maksimalnya adalah sebulan sekali. Dan evaluasi ini akan dilakukan secara sistematis dan juga disiplin, dengan jadwal evaluasi secara berkala setiap bulan, serta pengembangan sistem pemantauan proaktif selama berjalannya transaksi. Nah, yang terakhir, ini adalah biodata dari saya sendiri. Saya adalah praktisi perdagangan komoditi. Saya juga punya background sudah bekerja di salah satu kantor dulu, salah satu kantor pialang sebagai trader, dan juga saya pernah terjun sendiri dalam bisnisnya. Nah,
Ini adalah safety induction yang sudah dan juga saya pelajarin. Jadi kita perlu tahu juga gitu pertolongan-pertolongan pertama yang harus bisa kita lakukan dalam kerja, dalam kita bekerja gitu. Jadi pertolongan pertama seperti apa dalam setiap kecelakaan, karena kan kita nggak tahu apa yang terjadi selama kita bekerja sama atau pada saat kita bertemu lagi nanti Pak atau Ibu gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumkan dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini saat ini bisa menjadi bekal untuk Bapak dan Ibu dalam proses transaksi dan semoga transaksi kita bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan planning, sesuai dengan rencana dan juga berkelanjutan gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.